dalam channel Menggemakan Tauhid, Menebar Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh wa aminu ala wahyi wa muballighun nasi syara'a ma taraka khairan illa dalal ummata alaih wa la syarran illa hadzar hamid. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan mengawali tafsir Al-Qur'an ini mulai dari juz yang pertama. Semoga Allah berikan kekuatan dan taufik untuk menyelesaikannya. Semoga ya Allah berikan kekuatan untuk menyelesaikan semua tafsiran ayat per ayat dari juz pertama sampai akhir, sehingga kita betul-betul merasakan betapa indahnya bahasa Al-Quran, betapa dalamnya ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Tidak sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala yang terluputkan. Ada apa-apa yang dibutuhkan oleh umat manusia, apa-apa yang dibutuhkan oleh seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya. Begitupun juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal kita mengawali kajian kita tentang tafsir sudah saya sampaikan beberapa poin, beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan ketika seorang hamba betul-betul mempelajari, membaca Al-Quran dan menghayati, mentadabburi Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah betul-betul ilmu yang sangat dalam, kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada kita semua jikalau kita betul-betul menginginkan kebaikan yang begitu banyaknya dan kemaslahatan di dunia kita saat ini, kelak pula di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk kepada surat yang pertama di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, mungkin sebagian kita pernah mengikuti kajian kaitannya dengan surat Al-Fatihah ini. Akan tetapi ya, semoga pada kesempatan kali ini ada tambahan ilmu yang bisa jadi atau mungkin saja beberapa pengetahuan yang belum kita ketahui secara komprehensif, secara sempurna dari apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Fatihah ini, dan beberapa faedah keutamaan surat Al-Fatihah yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini dan seterusnya. Sebelum kita masuk satu demi satu, ayat demi ayat di dalam surat Al-Fatihah ini, perlunya kiranya kita betul-betul mengetahui tentang keutamaan fadilah surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Jadi setiap ayat, setiap surat di dalam Al-Quran itu pasti mengandung makna-makna fadilah ataupun keutamaan daripada surat-surat yang lainnya, ataupun surat-surat yang lainnya, atau memiliki ciri khas, memiliki kekhususan, memiliki fadilah keutamaan dari surat-surat yang lainnya, terkhusus surat Al-Fatihah. Sehingga diharapkan ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan dari surat-surat di dalam Al-Quran, kita betul-betul serius membaca surat tersebut dan serius pula untuk mengamalkan surat tersebut, dan serius juga mendakwahkan surat tersebut. Surat Al-Fatihah memiliki banyak keutamaan. Sebelum kita masuk ke tafsirnya langsung ya, surat Al-Fatihah begitu banyaknya fadilah keutamaan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang disimpulkan oleh para ulama. Itu yang akan kita bahas terlebih dahulu. Mungkin saya tidak membahas secara keseluruhan, mungkin beberapa poin saja yang kiranya sangat penting, kiranya mewakili keutamaan dari fadilah
surat Al-Fatihah itu sendiri, sehingga kita tidak meremehkan, dalam artian kita betul-betul serius dalam membaca surat Al-Fatihah itu sendiri. Begitu sangat agung surat Al-Fatihah ini. Yang pertama, ya, langsung saja kita ambil poin pertama. Surat Al-Fatihah adalah surat yang disebut oleh para ulama adalah suratus sholah. Suratus sholah. Suratus sholah. Surat sholat, ya. Surat sholat. Sholat 5 waktu maksudnya. Sholat apa aja sih? Surat Al-Fatihah itu juga diistilahkan oleh para ulama adalah surat sholat, ya, surat sholat, as-sholah. Kenapa disebut dengan surat as-sholah, yaitu surat sholat? Karena tidak akan mungkin sholat seseorang sah kecuali membaca surat Al-Fatihah, gitu maksudnya. Sehingga agung banget nih surat Al-Fatihah, sampai-sampai surat Al-Fatihah sebagai tolak ukur sah atau tidaknya sholat seorang hamba, diterima atau tidaknya sholat seorang hamba. Sehingga dia harus hafal, betul-betul hafal, dan betul-betul benar dan baik bacaan ketika membaca surat Al-Fatihah di sholat-sholatnya. Dalam artian dia betul-betul serius membaca surat Al-Fatihah, jangan sampai lalai gitu maksudnya. Betul-betul dia harus mengetahui hukum-hukum seputar surat Al-Fatihah, setidak-tidaknya ya hukum-hukum bacaannya. Yang lebih afdol sih kita betul-betul ngerti sih apanya, faedahnya, hikmahnya, hukum-hukum dalam artian makna-makna di dalam surat Al-Fatihah tersebut, sehingga bertambah sempurnalah sholat kita. Karena dijadikan oleh Rasulullah SAW, sholat itu salah satu rukun sah atau tidaknya sholat seorang hamba. Sehingga sholat ini disebut, atau surat Al-Fatihah ini disebut dengan surat sholat. Surat sholat, surat yang dimana tidak sah sholat seseorang kecuali dia membaca surat tersebut, surat Al-Fatihah tadi. Kenapa ini disimpulkan oleh para ulama? Karena ada hadis qudsi yang sangat terkenal. Ada surat atau hadis qudsi. Hadis qudsi itu yaitu hadis yang disebutkan maknanya dari Rasulullah SAW, yang lafaz atau maknanya dari Allah SWT, yang disebutkan lafaznya dari Rasulullah SAW, berbeda dengan Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran. Hadis qudsi. Saya bacakan, sehingga tolong ketika kita sholat nanti dan seterusnya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini, betul-betul kita hadirkan hadis qudsi ini. Betul-betul kita hadirkan hadis qudsi ini ketika membaca surat Al-Fatihah, ya khususnya di sholat-sholat kita. Jangan tidak, gitu maksudnya. Hadis ini kita harus amalkan. Hadis sahih, hadis qudsi sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, hadis 395, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan, kata Nabi, ini Nabi yang bilang ya. Jadi Nabi dulu yang bilang. Nabi dulu yang menyatakan kalimat pertama ini. Barang siapa yang menunaikan sholat, ya. Barang siapa yang menunaikan apa? Sholat. Sholat apapun berarti, nggak mesti 5 waktu itu. Lam yaqra' fiha bi ummil Qur'ani fahiya khidaj. Fahiya khidajun. Kemudian ketika dia sholat tadi nggak baca surat Al-Fatihah atau surat Ummul Quran. Ini salah satu faedahnya ya, disebut surat Al-Fatihah adalah surat Ummul Quran, pokoknya Al-Quran.
intisari dari intisari dari Al-Qur'an Al-Fatihah itu. Disebut oleh Nabi SAW Ummul Qur'an, kalau secara bahasa ibunya Al-Qur'an, maksudnya pokok pondasi dasar makna keseluruhan dari Al-Qur'an itu adalah Al-Fatihah. Ketika dia sholat, dia nggak baca surat Al-Fatihah. Apa kata Nabi SAW? Fahiya khidajun salasan salasan. Maka sholatnya sia-sia, maka sholatnya sia-sia. Nabi SAW mengulangi kalimat khidajun 3 kali. Sholatnya nggak sah, sholatnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Berarti awal ayat ini, awal hadis qudsi ini, Rasulullah SAW mengkaitkan antara surat Al-Fatihah dan sholat, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya surat Al-Fatihah itu disebut dengan surat sholat. Surat di mana wajib seorang untuk membaca surat Al-Fatihah di sholatnya. Jelas Nabi bilang kalau nggak baca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya khidajun, sia-sia tanpa ada manfaat, nggak diterima, maksudnya nggak sah. Ghairu tamamin, tidak sempurna dalam artian dia tidak mendapatkan kebaikan yang sempurna, pahala yang sempurna, walaupun tidak sah, ya tetap ada pahala yang dia dapatkan karena ada niat dia sholat, walaupun dia tidak membaca surat Al-Fatihah, tetapi dia tidak dianggap sah dalam artian pahala sempurna dari sholat itu sendiri. Makanya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan man shalla salatan, barang siapa yang menunaikan sebuah salat apa saja, fala haslalahu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari salat dia tadi, illa kecuali nisfahu, kecuali setengahnya, rubu'ahu seperempatnya, au sulusahu sepertiganya, au sudusahu seperenamnya, seperdelapannya, dan seterusnya. Yang pada intinya Nabi SAW menggambarkan masing-masing kita berbeda pahala sholatnya walaupun bareng-bareng, satu komando, satu imam, terlihatnya sama-sama khusyuk, sama-sama tertib. Ternyata di antara kita ada yang sholatnya full diterima, betul-betul diterima, pahalanya sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang setengahnya, berarti setengahnya sia-sia, nggak sempurna, berarti kan. Ada yang sepertiganya, ada yang seperempatnya, ada seperenamnya, seperdelapannya. Berarti kan di situ ada perbedaan pahala yang dimana perbedaan-perbedaan tersebut tidak dijadikan perbedaan antara satu dengan yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali memang ada faktor penyebab di antara mereka masing-masing, ya salah satunya rukunnya, syaratnya, kekhusyuannya, dan seterusnya. Yang pada intinya tidak mesti seorang itu ketika sholat itu diterima secara utuh, sempurna pahala sholatnya. Maka ini sebuah ancaman, ya. Sebuah ancaman dalam artian memotivasi kita untuk maksimal dan khusyuk, serius ketika menunaikan sholat kita. Jadi kalau kita mau bahas tentang sholat ini banyak banget penjelasannya. Masalah sholat ini sangat-sangat penting, sangat-sangat urgent sekali untuk kita pahami bersama. Yang kita bahas tentang surat Al-Fatihah. Tetapi sholat tidak akan sempurna kecuali dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ya salah satunya surat Al-Fatihah. Hingga kita harus serius untuk mengamalkan hadis yang sudah saya bacakan tadi dan hadis qudsi ini, di mana surat Al-Fatihah sebagai rukun sah atau tidaknya sholat seseorang. Faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara'al imami. Dikatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa kami sholat di belakang imam. Jadi dikatakan ada seorang yang berkata kepada Abu Hurairah bahwasanya kami ini sholat di belakang imam.
Faqala iqra' biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertanya nih sebagian para sahabat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kami ini kalau sholat ya posisinya di belakang imam ya, ketika sholat 5 waktu wajib mereka bermakmum kepada satu imam. Maka mereka ingin mendapatkan ilmu petunjuk dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hampir 500.000 sekian ya. 500.000 justru mengalahkan banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga banyak sekali ilmu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang beliau langsung menimba ilmu kepada Rasulullah SAW mulai dari tahun 8 Hijriah sampai 11 Hijriah, tidak sampai 3 tahun. Rasulullah SAW mengajarkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di tahun ke-8 Hijriah sampai 11 Hijriah, sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Mulai 8 Hijriah Abu Hurairah belajar langsung ke Nabi SAW. Termasuk telat, tapi ternyata lebih banyak periwayatan hadisnya karena beliau selalu bersama Rasulullah SAW dimanapun Rasulullah SAW berada. Berbeda sebagian besar para sahabat ketika mereka membagi waktu-waktu mereka, waktu untuk ke ladang, waktu untuk ke pasar, mereka bagi pula waktu untuk bersama Nabi SAW. Tapi kalau Abu Hurairah terus bersama Nabi SAW, sehingga Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling miskin karena tidak ada dunia yang dia miliki, karena habis waktunya untuk bersama Rasulullah SAW walaupun masanya sebentar. Apa kata Abu Hurairah? Iqra' biha, bacalah Al-Fatihah itu fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah surat Al-Fatihah tersebut ketika engkau di belakang imam. Bacalah surat Al-Fatihah tersebut untuk diri kalian sendiri karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti ikut membaca surat Al-Fatihah si makmum. Ini pembahasan sangat panjang sekali di sholat-sholat jahriyah, sholat-sholat yang dikeraskan bacaannya, apakah makmum membaca juga surat Al-Fatihah ataukah tidaknya. Jikalau sholat sirriyah, sepakat para ulama wajib juga makmum membaca surat Al-Fatihah. Tetapi kalau jahriyah khilaf, ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Justru antara Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan Syekh bin Baz berbeda pendapat dalam masalah ini, sangat kuat perbedaannya. Wallahu taala alam ya, semuanya kuat yang menyatakan surat Al-Fatihah juga wajib dibaca di sholat-sholat jahriyah, subuh, maghrib, isya. Yang mengatakan wajib, yang mengatakan tidak wajib juga sama-sama kuat. Kemudian singkatnya seperti itulah ya, panjang pembahasan khilaf perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini. Saya lanjutkan tentang fadilah keutamaan surat Al-Fatihah ini dalam hadis qudsi ini. Bacalah surat Al-Fatihah untuk dirimu sendiri. Fa ini bahwasanya sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Abu Hurairah menyampaikan sebuah ilmu lagi kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, berfirman. Bukan ayat Al-Quran, tapi hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berarti ini hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wali abdi ma sa'ala fa idza qala al abdu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini Allah bilang ya, hadis qudsi Allah sendiri yang bilang, aku membagi salat itu ya, aku membagi salat itu, lafadznya qasamtu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtus salata, aku membagi salat. Bahasa Allah Subhanahu wa taala yang diterjemahkan oleh Rasulullah SAW, aku bagi, yaitu Allah bilang ya, aku membagi salat itu 2 bagian untuk hambaku. Aku membagi salat itu menjadi 2 bagian.
setengah untukku, setengah untuk hambaku. Jadi surat Al-Fatihah itu, ya, surat Al-Fatihah itu dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa Allah tadi apa? Aku membagi salat. Ingat, ini catatan, diperhatikan di sini. Aku membagi apa? Salat. Para ulama sepakat maksud dari aku membagi salat itu maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Gitu. Aku membagi salat. Ingat, bukan aku membagi surat Al-Fatihah, bukan. Setengah untukku, setengah untuk hambaku. Coba bayangkan. Ya. Aku, kata Allah SWT, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat itu menjadi dua bagian. Setengah untukku, mutlak untukku, setengah untuk hambaku. Kenapa sholat ini ditafsiri, diterjemahkan surat Al-Fatihah? Karena Allah bilang setelahnya, fa idza qala abdi, ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Allah bilang kayak gitu. Ketika Allah mengatakan, saya ulang lagi, aku membagi sholat itu menjadi dua bagian, setengah untukku, setengah untuk hambaku. Nah, para ulama bersepakat, lafaz sholat di sini bukan maksudnya sholat yang kita pahami. Salat kita pahami itu, ya, diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan taslim, salam. Bukan itu maksudnya secara maknawinya. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat aku membagi salat itu maksudnya Al-Fatihah. Coba. Al-Fatihah. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah sendiri yang mentafsiri maksud salat tadi itu apa. Fa idza qala al-abdi, ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Sehingga faedah yang pertama ini banyak dari awal itu sudah terlihat. Kalau surat Al-Fatihah itu adalah surat salat. Masyaallah. Ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, itu yang akan kita tafsiri, ya. Segala puji hanya untuk Allah. Untuk Allah, lillah, untuk Allah, Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam, seluruh yang kita lihat di muka bumi ini dan di langit, semua yang mungkin jika mungkin juga kita lihat semua, ya. Pokoknya seluruhnya yang ada di alam semesta ini itu hanya satu Tuhannya, hanya satu penciptanya, hanya satu yang mengatur itu semua, lillah. Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita tafsiri. Singkatnya seperti itu. Ketika kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab langsung. Qala Allah Ta'ala, jawaban Allah setelah hamba bilang alhamdulillah rabbil alamin, Allah langsung jawab. Kita harus yakini itu, ya. Jangan, itu salah satu kita biar khusyuk sholat. Pas kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin, kita yang baca atau kita dengar imam, kita langsung hadirkan Allah jawab ini. Allah langsung jawab. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku, ya. Hambaku telah memujiku. Hamadani abdi. Coba, kalau kita mau logikakan dengan akal yang sangat lemah ini, ya, manusia di muka bumi ini begitu banyaknya, yang bisa jadi bacaan Al-Fatihahnya berbeda-beda, dalam artian waktunya beda-beda. Allah Maha mampu untuk menjawab setiap bacaan masing-masing hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira kayak kita Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita ini istilahnya berkomunikasi, kita tidak bisa rame-rame, satu-satu. Saya nggak bisa dengar semuanya yang ngomong satu-satu. Ya, gantian. Itu kalau kita, Allah Subhanahu wa taala jangan dibayangkan seperti itu. Walaupun satu waktu mereka mengucapkan kalimat yang sama ataupun berbeda-beda waktunya, misalkan dalam suara yang sama, suara yang berbeda, mungkin ada yang lebih kencang, ada yang lebih lirih,
atau mungkin di dalam hati, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah langsung menjawab dari kalimat tersebut. Hamadani abdi. Maksudnya apa? Allah menerima pujian kita. Masya Allah. Allah menerima pujian kita. Kita bersedihlah ketika kita memuji seseorang yang memang dia pantas untuk dipuji. Ketika kita puji, kita beri sanjungan misalkan, ternyata dia tidak anggap, dia nggak setuju, atau dia mengomentari pujian kita, ya kita sakit hati lah gitu ya, nggak enak hati jadinya. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala nggak mungkin menolak perkataan kita ataupun pujian kita, kecuali dia sendiri yang suudzon, kecuali dia sendiri yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung Allah Subhanahu Wa Taala menjawabnya. Hamadani abdi. Ya, tolong diperhatikan betul ketika kita baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah langsung jawab hamadani abdi. Setelah itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai habis itu surat Al-Fatihah semua. Jadi maksud yang Allah bagi setengah-setengah itu surat Al-Fatihah walaupun lafadznya jadi yang bilang Al-Fatihah itu sholat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan saya, bukan para ulama, memang Allah yang bilang sendiri. Kalau surat Al-Fatihah itu kenapa, atau salah satu fadilahnya adalah karena surat Al-Fatihah adalah keutamaan dari sholat kita. Wa idza qal, dan ketika hambaku berkata Ar-Rahmanir Rahim, ya, Ar-Rahmanir Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan lagi Maha Penyayang. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim? Qala Allah taala athna alayya abdi. Athna alayya abdi. Athna alayya abdi. Tadi hamadani abdi, ini asna alayya abdi. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Hambaku telah menyanjungku, telah meninggikanku maksudnya. Sebenarnya hampir sama, hamadani asna. Di dalam bahasa Arab kalau kita mau telusuri secara mendalam, kalimat-kalimat pujian, sanjung, ya kayak Indonesia juga kan, ada Indonesia, ada dalam bahasa Indonesia itu kan macam-macam maknanya, sinonimnya kan banyak, pujian, sanjungan, apa lagi? Pujian, sanjungan, apa lagi? Dua itu doang. Sinonimnya apa lagi? Pujian, sanjungan, muji, pujian, sanjungan, apa lagi? Nggak ada, dua itu doang, betul? Dua itu aja ya. Dalam bahasa Arab ternyata lebih daripada dua, banyak. Ya, asna, kemudian majjada, hamida, kemudian asna tadi, kemudian madaha. Kita lirik sebentar. Di awal tadi Allah Subhanahu wa taala mengucapkan hamadani abdi gara-gara kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam kamus bahasa Arab ke Indonesia, kalimat madaha dan hamida sama saja artinya pujian. Madaha, hamida. Madaha memuji, hamida juga memuji. Jikalau kita telusuri lebih mendalam lagi kamus bahasa Arab ke bahasa Arab, maksudnya perbedaan di antara sinonim tadi ada gitu loh, nggak sama. Ada perbedaan yang mengkhususkan antara satu kalimat dengan yang satunya. Kalau madaha memuji tanpa kasih sayang, tanpa cinta. Kalau dalam bahasa Arab ya, madaha. Jadi kalau secara bahasa bisa-bisa saja kita ganti. Kan alhamdulillah, al-madhu lillahi rabbil alamin. Al-madhu mim dal ha. Al-madhu lillahi rabbil alamin. Secara bahasa Arab sama, secara singkatnya makna bahasa sama. Tapi kalau dalamnya nggak sama, antara
alhamdulillahi rabbil alamin, al-madhu lillahi rabbil alamin. Itu beda. Kalau makanya Allah pilih alhamdu bukan al-madhu. Kalau al-madhu itu pujian tanpa rasa cinta, rasa sayang, rasa keloyalitasan, enggak. Kalau madhu hanya sekadar pujian-pujian, bisa jadi pujian bohong atau pujian yang mungkin tidak ada rasa kasih sayang sedikit pun. Tapi kalau alhamdu, hamidah, pujian tersebut mengandung unsur apa? Kasih sayang, cinta. Ketika kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, kita betul-betul memuji Allah dengan cinta yang luar biasa kepadanya. Sehingga Allah jawab, hamadani, hambaku, masya Allah. Jadi Allah puji kita di hadapan malaul a'la, para malaikat-malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya begitu banyaknya nggak terhitung. Tuh fulan, beliau itu, bapak itu, ibu itu, ibaratkan gitu. Hamadani abdi, dia telah memujiku. Allah dalam artian Allah membanggakan kita di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat dengan artinya terdekat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Allah puji kita, Allah angkat kita, derajat kita insyaallah taala dengan mana Allah Subhanahu wa taala memuji nama-nama kita di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terdekat, yaitu para malaikat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala senang, cinta pula dengan kalimat yang kita ucapkan dari kalimat alhamdu. Ketika kita bilang Ar-Rahmanir Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang, jawaban Allah, atsna alayya abdi, wahai para malaikatku semua, hambaku telah menyanjungku. Apa maksud menyanjungku? Disanjung-sanjung, diangkat-angkat istilahnya, diagungkan, mengagungkan. Wa idza qala, dan Allah berkata, dan ketika hambaku berkata, ini Allah Subhanahu wa taala yang bilang, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, penguasa hari akhir nanti, hari pembalasan, yaumiddin, hari agama. Maksudnya semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawabnya apa? Qala majjadani abdi, majjadani abdi, majjadani abdi. Allah Subhanahu wa taala menjawabnya apa? Hambaku telah mengagungkanku, memujiku pertama tadi ya, menyanjungku di ayat kedua, di ayat yang ketiga mengagungkanku, majjadani abdi. Majjadani abdi. Istilahnya beda, majjadani. Betul-betul kita mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita semua di hadapan para malaikat yang begitu banyaknya setelah kita membaca Malik Yaumiddin. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Setelah kita membaca Malik Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah mengagunganku. Maka beliau berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata ketika membacakan hadis qudsi ini, hambaku telah memberi kuasa penuh kepadaku. Jadi Rasulullah SAW mengulang dan mengulang kalimat ini, wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Hambaku betul-betul telah menyerahkan semua urusan kepadaku. Dari 3 kalimat tadi, alhamdulillahirabbil alamin, maliki ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dengan pujian-pujian Allah tadi, balasan pujian Allah Subhanahu wa taala tadi, Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW mengulang-ulangnya beberapa kali, bahwasanya hambaku betul-betul menyerahkan seluruh urusan dia kepadaku. Dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, 3 ayat tersebut mengandung makna unsur apa?
tawakal. Jadinya seperti itu. Ya, mengandung unsur makna apa? Tawakal. Jadi seharusnya ketika kita ingin mengamalkan 3 ayat ini, Alhamdulillahirabbil alamin, Malik Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Ya, 3 ayat ini kalau kita betul-betul ingin mengamalkan 3 ayat ini, setidak-tidaknya 3 dulu sedikit demi sedikit kita amalkan gitu. Kita seriuskan untuk mengamalkan 3 ayat ini, yaitu kita betul-betul berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul bertawakal. Karena Allah sendiri yang bilang, "Fawwadha ilayya abdi." Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Dan hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'alah. Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, segala apa? Hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan. Kata Allah menjawab, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ini antaraku dan hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Maksudnya ayat ini diawali dengan apa? Pemisah antara lafaz ayat yang setengah untuk Allah, lafaz ayat yang setelahnya untuk kita, untuk hambaku. Makanya Allah katakan wali abdi ma sa'al, wali abdi ma sa'al. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, nanti Al-Imam Ibnu Katsir akan menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim itu apakah masuk ayat pertama surat Al-Fatihah ataukah tidak. Nanti kita bahas. Intinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala telah memulai bagian setengahnya betul-betul untuk Allah, dan bagian setengah ke atas ya untuk Allah, bagi sebagian setengah setelahnya untuk hambaku yaitu kita. Karena kandungan maknanya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hamba, seorang hamba ini dia mendeklarasikan kepada Allah Subhanahu wa taala siap untuk berkorban untuk Allah, gitu maksudnya. Siap untuk mengabdi kepada Allah. Kenapa ada kalimat iyyaka? Hanya kepadamu. Kita ini janji gitu lah. Iya kan? Janji. Ketika kita berjanji dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita janji ya Allah hanya kepadamu lah, betul-betul hanya kepadamu kami menyembah, dan betul-betul hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dari kalimat ini Allah bagi sebelumnya untuk Allah memang kalimat makna-maknanya apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Allah tutup dengan kalimat apa? Fawwadha ilayya abdi. Hambaku betul-betul telah menyerahkan semua urusan dia kepadaku. Pasrah dah. Apapun yang terjadi untuk Allah ketika dia betul-betul mengamalkan makna-makna Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwasanya Allah menyebutkan ini loh mulai bagianku, ini loh mulai bagiannya, yaitu kita. Wali abdi ma sa'al, dan aku pasti akan memberikan apa yang diinginkan oleh hambaku itu sendiri. Karena iyyaka na'budu sampai ke bawah itu permohonan doa, harapan dari seorang hamba, dari kita semua untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iyyaka na'budu sampai ke bawah itu, sampai habis itu wal-dhalin itu doa harapan kita yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janji Allah akan memberikannya. Apa itu? Silakan perhatikan. Allah sendiri yang bilang. Fa idza qala, ketika dia berkata, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim,
jalan-jalan orang-orang yang betul-betul engkau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Sahabat. Jadi jangan risih, mohon maaf ya, jangan risih ketika seorang muslim betul-betul fanatik dengan murid pertama Rasulullah SAW. Jangan risih. Memang wajib fanatik kepada murid Nabi Muhammad yang pertama SAW, generasi yang pertama. Jadi ada fanatik yang buruk, ada yang fanatik yang bagus. Nah, fanatik seperti ini yang justru malah wajib dan bagus. Kita sendiri yang mendeklarasikannya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita sudah minta, ya Allah, ini permintaan kan ya? Ya Allah, tunjukin ya Allah, kami ini butuh jalan yang lurus. Kami ini menginginkan kenikmatan, kebahagiaan yang sebenar-benarnya, kebahagiaan di sini, di dunia saat ini, kelak pula di alam kubur, di alam barzah kami. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Sehingga dalam surat Al-Fatihah ini Allah memberikan sebuah doa. Ini kan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu diilustrasikan idealnya seorang mukmin itu berdoa itu seperti ini gitu loh. Nah, tunjukkanlah kami jalan lurus ya Allah. Nah, ada contohnya. Jalan siapa sih yang asli betul-betul asli lurus kan gitu. Jadi ayat ihdinas siratal mustaqim itu memiliki hubungan erat dengan ayat setelahnya. Ayat setelahnya juga memiliki hubungan erat dengan ayat sebelumnya. Ya Allah, minta jalan lurus ya Allah. Realnya seperti apa jalan yang lurus? Jalan orang-orang yang betul-betul engkau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Sahabat Nabi SAW. Kenapa ayat ini menunjukkan kepada mereka alaihim? Karena ayat ini turun di tengah-tengah mereka, bukan turun di tengah-tengah kita. Turun di tengah-tengah mereka. Jadi ayat ini ditujukan langsung kepada mereka. Sehingga kita betul-betul wajib untuk fanatik kepada mereka, betul-betul mengikuti jalan mereka. Surat Al-Fatihah itu adalah surat yang menunjukkan salah satunya adalah wajibnya kita memegang ajaran Rasulullah SAW, khususnya ilmu yang diwariskan oleh para sahabat, karena mereka langsung ambil dari Nabi SAW. Sudah ya? Kita lanjutkan nanti habis Isya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baiklah Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian yang Allah SWT, kita lanjutkan. Akhir dari hadis qudsi ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi ini, maka apabila hambaku membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal langsung satu kesatuan, enggak dipotong-potong oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung sampai habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sampai di situ tidak dipotong-potong oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan ketika hambaku tadi, yaitu ketika kita semua membaca kalimat tersebut, Allah mengatakan, jawaban Allah, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini loh setengahnya untuk hambaku, dan akan kuberikan apa yang diinginkan oleh hambaku dari setengah surat Al-Fatihah ini, dari iyyaka na'budu sampai ad-dallin. Itu maksudnya. Saya ulang lagi, jadi Allah sendirilah yang membagi surat Al-Fatihah dua bagian. Setengah pertama untuk Allah dalam artian betul-betul dalam rangka memuji, menyanjung, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Baru setelahnya deklarasi, janji, sumpah dari seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk setia mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iyyaka na'budu sampai ad-dallin, itu setengahnya untuk hambaku, dalam artian apa yang dia minta di dalam setengah akhir dari surat Al-Fatihah itu betul-betul Allah berikan, yaitu petunjuk. Jadi ini fadilah yang pertama, masih ada lagi beberapa poin dari fadilah surat Al-Fatihah. Ini fadilah yang pertama, di mana Allah sendirilah yang hadits qudsi. Jadi Allah sendiri yang membagi
maksud solat sini adalah Al-Fatihah, dua bagian. Allah sendiri yang membaginya. Bukan Nabi SAW. Langsung lafaz Allah, dalam artian Allah yang mengatakan kalimat ini. Itu menunjukkan bahwasanya ketika Allah langsung yang berkata, yang berfirman, itu menunjukkan perkara tadi sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia, kaitannya dengan sholat dan surat Al-Fatihah. Gitu ya. Jadi Allah langsung yang menyatakan hal ini, bukan Nabi SAW. Sehingga menunjukkan pembahasan di dalam hadis qudsi tersebut, apa yang disampaikan dalam hadis qudsi tersebut sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia, karena Allah langsung yang menyatakan hal tersebut. Itu faedah yang pertama yang kita bisa petik dari hadis qudsi ini, kaitannya dengan fadilah keutamaan surat Al-Fatihah. Kedua, Allah sendiri yang menyebut Al-Fatihah itu solat, solat itu Al-Fatihah. Allah sendiri. Kedua, surat Al-Fatihah salah satu rukun dari solat, tidak sah tanpa surat Al-Fatihah. Keempat, di situ ada kalimat di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memberikan sebuah isyarat makmum juga baca surat Al-Fatihah ketika dia bermakmum kepada seorang imam. Hadis inilah sebagian para ulama yang menyatakan tetap baca Al-Fatihah walaupun sholat-sholat jahriyah, sholat subuh, maghrib, isya. Karena lafadznya jelas, bacalah surat Al-Fatihah untuk dirimu sendiri. Ini pembahasannya panjang, masalah bacaan surat Al-Fatihah untuk makmum, apakah cukup diwakilkan oleh imam ataukah tidak di sholat-sholat jahriyah, sholat-sholat yang suaranya dikeraskan. Kemudian faedah yang keberapa? Faedah yang kelima, Allah Subhanahu wa taala membagi sholat itu menjadi dua, surat Al-Fatihah itu menjadi dua. Kemudian yang keenam, surat Al-Fatihah Allah sendiri atau Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran, pokok pondasinya Al-Quran. Kenapa? Karena membahas tentang hak-hak Allah, ya, hak yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji seorang hamba setia, betul-betul setia untuk hanya memohon dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat setelahnya, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, Al-Nisa dan seterusnya, itu cabang dari hukum surat Al-Fatihah yang dibagi menjadi dua tadi. Seperti itu. Jadi terakhir kesimpulannya ya, faedah dari fadilah yang pertama ini terakhir, di dalam ilmu usul fikih, ya, di dalam ilmu usul fikih kita bisa menarik kesimpulan dari pandangan para ulama fikih, khususnya surat Al-Fatihah ini. Mereka membuat sebuah kaidah. Mereka di sini ya salah satunya pencetusnya adalah Imam Syafi'i, karena yang menciptakan ilmu usul fikih pertama kalinya yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris. Al-Imam siapa? Syekh Al-Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau membuat sebuah kaidah al-khabaru wal insya'u. Kalam itu dibagi menjadi dua, kalam itu dibagi menjadi dua, tinjauan dari sifatnya. Sifat kalam itu dibagi menjadi dua. Kata Imam Syafi'i, yang pertama al-khabar, kedua insya. Nah, saya ulang lagi, kalam secara umum. Kalam itu bahasa Indonesia kalam, perkataan itu dibagi menjadi dua oleh Imam Syafi'i. Pertama khobar itu sudah jadi bahasa Indonesia, kabar, informasi, cerita. Yang kedua kalau beliau katakan insya, bukan insya Allah bukan. Kalau insya Allah itu in dan sya-nya spasi. Jika Allah mengkehendaki, in spasi sya Allah. Ya, itu dispasi. Kalau tidak dispasi berubah artinya.
Ya, in sama sya di spasi artinya jika Allah berkehendak. Kalau in sama sya nyatu, gak di spasi, nyambung, maka artinya berbeda, yaitu perintah atau larangan, anjuran atau peringatan, suatu perintah atau larangan, suatu perintah atau larangan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini, surat Al-Fatihah ini mengandung unsur khobar dan insya. Khobarnya adalah jadi mengandung unsur yang sempurna surat Al-Fatihah ini terhadap ilmu tafsir, ilmu usul fikih untuk memahami sebuah kesimpulan hukum, istinbatul ahkam. Di dalam surat Al-Fatihah ini terkumpul sempurna al-khabar wal insya. Jadi keseluruhan Al-Quran, keseluruhan hadis-hadis Nabi SAW itu cuma dua disimpulkan. Dia khobar atau insya, insya atau khobar. Tidak keluar dari khobar atau insya, tidak keluar dari khobar atau insya. Simple. Al-Quran, hadis Nabi SAW itu simple, mengandung dua makna, khobar atau insya, khobar atau insya. Semua, tidak ada yang ketiga. Cerdasnya Imam Syafi'i membagi dua kaidah ini. Seluruh Al-Quran, seluruh hadis Nabi SAW, saya ulangi lagi, dibagi cuma dua, khobar, insya. Khobar, ketika kita baca ayat Al-Quran, ini masuk kemana? Khobar, oke. Ketika baca lagi, apa ini? Masuk insya, kayak gitu. Jadi gak banyak poin yang ingin Allah bahas di dalam Al-Quran, begitu pun Nabi SAW dalam hadisnya, cuma dua poin, khobar atau insya. Surat Al-Baqarah terkumpul darinya khobar dan insya. Dari ayat pertama sampai Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin itu khusus, kalau kita khususkan itu adalah insya. Apa? Khobar, kabar. Allah mengabarkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya pujian untuk Allah, memang Allah kabarkan yang berhak dipuji itu cuma Allah. Lahul hamdu fil ula wal akhir, tadi saya bacakan surat Al-Qasas ayat 71, 72. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Pujian itu hanya milik Allah di dunia ataupun sampai selama-lamanya. Seluruh waktu hanya Allah yang berhak dipuji. Ini kabar sampai Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin itu khabar. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian sampai ad-dhalin, dia spesifiknya adalah insya. Spesifiknya insya. Apa spesifik insya? Perintah Allah kepada kita untuk membaca ayat tersebut di solat-solat kita dan mengamalkan makna-makna dari ayat tersebut. Iyyaka na'budu, maksudnya jangan sampai kita menyembah selain Allah, jangan sampai kita meminta kepada selain Allah, jangan sampai kita sesat, kita minta jalan yang lurus seperti mereka para sahabat gitu loh. Jangan sampai kita masuk ke jalan-jalannya Yahudi dan Nasrani. Jadi perintah. Jadi walaupun lafadznya tidak ada perintah, memang tidak ada perintah lafadznya. Memang insya itu kebiasaannya di dalam ayat Al-Quran ada kalimat-kalimat tegas perintah. Wahai orang beriman, berpuasalah. Itu kan perintah. Wahai orang-orang beriman, jangan seperti itu, jangan seperti ini. Jikalau kamu seperti itu, maka seperti ini. Itu perintah, itu insya. Di dalam iyyaka na'budu sampai ad-dhalin itu spesifiknya mananya itu insyakan ya, tapi bentuk redaksinya itu khobar. Bentuk redaksinya khobar. Jadi kalau kita mau dalami lagi, khobar insya itu terkadang tumpang tindih ya. Tapi urusan ilmu usul fikih itu nanti tambah bingung. Intinya alhamdulillahirabbil alamin sampai Maliki Yaumiddin itu khobar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ad-dhalin itu insya. Gitu. Sehingga surat Al-Fatihah sempurna dari dua tinjauan ini. Alhamdulillah, kayaknya seru banget malam ini ya. Tapi waktu yang tidak bisa kita tolak lagi saja. Akhirul alhamdulillah. Iya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Channel menggemakan tauhid, menebar sunnah.